Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Kembali kita bertemu di dalam materi kita. Kali ini kita akan lanjutkan materi tentang kepedulian umat Islam. Ada beberapa hal yang dalam materi ini akan kita pelajari nanti yang menjadi kewajiban kita bagi orang yang hidup. Dalil kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup dengan nyawa akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran ayat 185. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya, akan datang masanya di mana setiap yang bernyawa akan meninggalkan dunia. Kita hidup di dunia sementara, dan masanya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah pintu menuju kehidupan abadi. Setiap orang wajib masuk ke pintu itu untuk menuju gerbang keabadian. Hidup di dunia sementara, ada pintu menuju gerbang. Nantinya pintu ini akan menjadi langkah awal menuju keabadian. Lanjutkan. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian datang tidak pilih-pilih. Orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, bayi, bahkan belum lahir pun sudah meninggal. Apabila ajal datang, maka tidak satupun kekuatan yang bisa menolaknya. Kadang kematian datang menjemput saat tidak memandang usia, remaja, dewasa, tua. Kadang di saat manusia sedang tidur, sedih, bahagia, sendiri bersama orang lain. Mengingat kematian bisa datang kapanpun, maka sangat bijak kalau kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu segera bertobat dan memperbanyak amal soleh. Karena semua perlu kita sadari bahwa setiap hari karena nafas kita itu adalah dosa dan dosa, khilaf, banyak istighfar, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah. Bukan hanya itu saja, tetapi iringi amalan dengan amalan baik, amalan soleh. Salah dengan manusia minta maaf, karena kita tahu kapan malaikat Israel itu akan datang menjemput atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara mengingat kematian satu adalah ayo datang takziah. Ada yang meninggal, tetangga yang meninggal, ayo datang ke takziah. Ada orang yang meninggal datang, mulai dari memandikan, menghafal, menyolatkan, dan sampai ke liang lahat. Kita lihat bahwa seluruh aktivitas itu mungkin, pasti, bukan mungkin ya, pasti kita akan rasakan. Cuman beda, hari ini dia meninggal, ada yang mengurus. Besok kalau kita meninggal, kita belum tentu ada yang mengurusnya. Lihat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku sedang duduk dengan Rasulullah. Lalu datang seseorang laki-laki dari kalangan Ansar yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sambil berkata, ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Mukmin manakah yang paling cerdas? Tanya laki-laki itu. Rasul menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan mereka yang akan datang. Bukan sibuk dengan harta, bukan sibuk dengan segala macam, sibuk mengintrospeksi diri, sibuk menyiapkan bekal untuk diri untuk masa kekal nanti. Perawatan jenazah. Apabila seorang telah positif dinyatakan meninggal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pejamkan mata mayat, mohonkan ampun kepada Allah atas dosa. Tinggal letakkan tempat yang aman, pejamkan mata. Tutup seluruh badan mayat dengan kain sebagai tanda penghormatan. Ini biasa kita lihat di tengah masyarakat kita. Tempatkan dia paling aman, boleh di pojok sebelah kiri kanan, boleh di tengah-tengah, tapi jangan sampai nanti menghalangi lalu lalang orang. Kita letakkan di tengah-tengah, kemudian orang lalu lalang, ini tidak baik, tidak berakhlak sopan kepada mayat. Tidak dilarang mencium mayat oleh keluarga atau temannya, boleh-boleh saja.
cium keningnya, menuju inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, doakan dia semoga dia ditempatkan oleh Allah dalam tempat yang baik dan meninggal. Mandikan jenazah, setelah kain kafan disiapkan, maka mayat telah boleh untuk dimandikan. Apa syarat wajib memandikan mayat jenazah itu adalah Islam. Apapun aliran mazhab, ras dan suku profesinya tidak tergantung kepada itu. Selama dia beragama Islam, maka wajib kita mandikan dia. Didapati tubuhnya walau sedikit, anggota tubuh tidak, tubuhnya walaupun sedikit hancur, sholatkan, mandikan, lakukan perawatan kepada dia. Bukan mati syahid, artinya mati dalam peperangan untuk membela agama Allah. Perang dengan orang kafir, mati dia, biarkanlah, kuburkan dalam kondisi itu, karena setiap tetesan darahnya dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika jenazah laki-laki, maka yang mandikan adalah perempuan kecuali istri. Jika dia perempuan, yang boleh memandikannya adalah anak perempuannya atau perempuan yang lain dari suaminya. Dan semua, jika jenazah itu seorang suami, maka istrinya yang mana kita katakan kemarin. Dan kafan, pembelian kain kafan dari uang semayat. Jika tidak ada uang semayat, maka orang yang menafkahnya selama hidup, kalau orang tua yang dinafkahi oleh anaknya. Jika tidak ada, maka ambilkan dari Baitul Mal, ada bekas masjid, ketua kas RT RW. Jika tidak ada, maka seluruh orang mukmin, orang muslim, 40 rumah ayo iuran untuk membeli kain kafan. Paling tidak satu lapis sekurang-kurangnya untuk menutup seluruh aurat mayat. Sebaiknya 3 lapis bagi laki-laki, 5 lapis bagi perempuan. Sholatkan jenazah orang yang meninggal dunia dalam kondisi Islam berhak untuk disolatkan. Sholatkan orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sholatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Daraqutni. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan iman kepada Allah di beragama Islam. Adapun orang yang telah murtad, makanya haram. Sama dengan kita haram menyolatkan mayat orang kafir. Syarat jenazah bisa disolatkan suci, baik suci badan, tempat dan pakaian, sebagaimana kita sholat semasa hidup, sudah dimandikan atau dikafani, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan. Nah, kalau nanti jenazahnya tidak ada di hadapan orang yang menyolatkan, maka dinamakan jenazah. Ini sebelah kita, jenazah letakkan paling depan, mayat laki-laki hendaknya berdiri setantang dengan kepala, perempuan setantang dengan perut atau pinggangnya ya. Letak imam paling membuka adalah para makmum. Jika yang menyolatinya sedikit, usahakan dibuat 3 saf sebagai imam. Kemudian takbiratul ihram yang pertama. Setelah takbiran pertama itu selalu baca Al-Fatihah. Seperti kita praktekkan kemarin. Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, kita takbir sekali lagi. Allahu Akbar, kita baca salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir yang ketiga, baca doa untuk jenazah. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kalau Allahumma ighfir lahu, itu untuk mayat laki-laki. Kalau Allahumma ighfir laha, ya, Allahumma ighfir laha ini kita kasih kode checklist. Kasih kode checklist di sini. Kita kasih kode checklist lagi di sini sebagai untuk Allahumma ighfir laha biar tidak ragu. Firlaha ini semua yang kita kasih checklist ini dalam kurung checklist Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, itu mayatnya perempuan. Gimana ini? Atau kalau mayatnya Allahumma ighfir lahu, ini Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya, ini adalah mayatnya laki-laki. Takbir lagi, Allahu Akbar.
Takbir yang keberapa? Takbir yang keempat. Apa yang kita baca? Allahumma la tahrimna ajrahu, laki-laki, wa la taftinna ba'dahu, laki-laki juga, waghfir lana wa lahu. Mohon maaf, ini ada yang tinggal di sini. Allahumma warham. Ini semuanya itu buat laki-laki. Kalau Allahumma la tahrimna ajraha, la taftinna ba'daha, waghfir lana wa laha. Di sini kita tuliskan wa laha. Ya kan? Ini juga itu adalah untuk perempuan. Kita bikin PR saja. Ini ada rupanya wa laha. 4. Baca salam sambil menoleh ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguburkan jenazah. Perihal menguburkan jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asri'u bil janazati rawahu al-Bukhari wa Muslim. Asri'u ini fil amar dipergunakan untuk mukhatabun, ya kan? Bil janazah, ayo segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Hadis Imam Al-Bukhari, insyaallah hadis ini adalah hadis sahih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sebaiknya menguburkan jenazah itu pada malam hari. Sebaiknya menguburkan jenazah itu pada siang hari. Namun pada malam hari diperbolehkan apabila dalam kondisi terpaksa, alasannya beberapa, mayat sudah mulai bau, ada kondisi-kondisi tertentu di mana mayat itu harus pada malam hari, pada malam hari itu. Anjuran meluaskan kubur. Rasulullah bersama pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya dalam surga. Ini apa tandanya? Bahwa orang yang melaksanakan kebaikan, sekalipun kubur itu sempit. Kubur itu kan sempit. Berapa? Hanya pas. Tapi akan terasa lapang dan luas ketika yang menemani dalam kubur itu. Boleh menguburkan 2-3 jenazah, boleh. Ini terjadi pada saat perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang dalam satu liang kubur. Dahulukan, masukkan lebih dahulu orang yang paling banyak hafal Quran. Satu liang kubur ada beberapa. Jika tidak memungkinkan dikuburkan beberapa hal. Satu, tandam kuburannya tidak mungkin. Atau waktu yang tidak memungkinkan kita menggali kuburan. Tidak boleh dikuburkan. Siapa yang tampil paling dahulu? Orang yang hafal Quran. Itulah keistimewaan orang yang hafal Quran. Hidup punya istimewa, meninggal pun diistimewakan oleh Allah Rasulullah. Baca meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah sudah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullah wa ala sunnati Rasulullah. Ada orang yang baca Bismillahi wa ala millati Rasulullah cukup. Ada juga orang yang membaca dengan sampai wa ala millati Rasulullah. Berarti 2 riwayat ya. Pertama adalah ini yang pertama, kita tulis yang pertama, ini adalah yang kedua, kita tulis yang kedua. Selanjutnya nana semua, ini kita teori, padahal praktis sudah ya. Sudah hampir semuanya bisa, tinggal kita mengamalkan lagi. Larangan memperindah kuburan dari riwayat dari Jabir menerangkan Rasulullah melarang mengecat kuburan, duduk dan membuat bangunan di atas kuburan. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas utang-utangan. Kalau seorang sudah meninggal, kemudian akan diselenggarakan, baik memandikan, mengafani, menyolatkan atau kuburkan, maka ahli waris, jika ada hutang piutang yang biasa ditanggung masyarakat, ada hutang piutang yang tidak bisa dimaafkan, maka kami ahli waris bersedia untuk menyelesaikan.